Dan saya persilakan kepada Bapak Host untuk melanjutkan seminar aktualisasi pada pagi hari ini. Kepada Bapak saya persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan Bu Dewi selaku host. Berikut kita lanjutkan presentasi yang ke-7 atas nama Pak Iskandar. Yang saya hormati Ibu Mentor. Terima kasih atas kehadirannya dan dukungannya di dalam pelaksanaan aktualisasi. Yang saya hormati Pak Penguji. Terima kasih atas supportnya dan saudara penyaji kami persilakan untuk mempresentasikan aktualisasinya. Itu langsung bukti fisik dari kegiatan-kegiatan ini. Ya. Oke, silakan Pak Iskandar. Terima kasih Pak. Jaringan barangkali. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk mempresentasikan laporan aktualisasi saya di SD Impres Gunung Sari. Saya langsung saja ke kegiatan aktualisasi Pak, Bu. Kegiatan aktualisasi saya ini saya lakukan terdiri dari 5 kegiatan. Kegiatan pertama yaitu konsultasi dengan mentor, itu terlaksana ujian ya, mohon maaf. Terlaksana pada tanggal 14 Juni sampai dengan 17 Juni 2021. Kegiatan 2 membuat rencana pelaksanaan pembelajaran terlaksana di tanggal 21 sampai 23 Juni 2021. Kegiatan 3 melaksanakan proses pembelajaran terlaksana di tanggal 28 sampai 29 Juni 2021. Kegiatan 4 melaksanakan evaluasi pembelajaran terlaksana di tanggal 5 sampai 6 Juli 2021, dan kegiatan terakhir melakukan penilaian hasil pembelajaran dan terlaksana di tanggal 12 sampai 13 Juli 2021. Adapun tahapan dari kegiatan 1 ini yaitu konsultasi dengan mentor. Tahap pertama bertemu mentor untuk melaporkan rancangan aktualisasi dengan output mendapat persetujuan mentor terkait pelaksanaan kegiatan. Keterkaitan nilai aneka pada tahapan ini yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, dan anti korupsi. Kemudian untuk tahapan kedua, berkoordinasi dengan rekan sejawat terkait rancangan kegiatan aktualisasi yang akan dibuat. Outputnya terlaksananya koordinasi untuk menjalin kerjasama dengan rekan sejawat. Nilai aneka yang terkandung yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Kegiatan kedua, berkoordinasi dengan tahapan ketiga, berkoordinasi dengan tenaga administrasi terkait keperluan bahan dan media pembelajaran. Output yang ada tersedianya bahan dan media yang digunakan dalam proses kegiatan. Keterkaitan nilai aneka, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Penerapan peran dan kedudukan ASN pada kegiatan 1 ini yaitu manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan 1, bertemu mentor untuk melaporkan kegiatan konsultasi, berkoordinasi dengan rekan sejawat terkait
rancangan aktualisasi dan berkoordinasi dengan tenaga administrasi terkait keperluan bahan dan media pembelajaran. Adapun kegiatan kedua, tahapannya yang pertama menyiapkan materi yang akan dibahas. Outputnya adalah tersedianya muatan materi pembelajaran yang akan diajarkan kepada peserta didik. Keterkaitan nilai aneka, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Tahapan yang kedua, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Outputnya tersedia rencana program pembelajaran atau rencana pelaksanaan pembelajaran, kalau hal ini RPP. Keterkaitan nilai aneka, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Tahapan yang ketiga, membuat PowerPoint sebagai bahan presentasi pembelajaran. Outputnya tersedianya media pembelajaran yang sesuai dengan materi yang diajarkan kepada peserta didik. Keterkaitan nilai aneka, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Tahapan keempat, menyiapkan video untuk bahan pembelajaran. Outputnya tersedianya media pembelajaran sesuai dengan materi yang diajarkan. Keterkaitan nilai aneka, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, anti korupsi. Dan tahapan selanjutnya, membuat game belajar sebagai bahan pembelajaran. Outputnya tersedianya media pembelajaran yang sesuai dengan materi yang diajarkan kepada peserta didik. Keterkaitan nilai aneka, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Sementara keterkaitan peran dan kedudukan ASN pada kegiatan kedua ini yaitu manajemen ASN dan pelayanan publik. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan kedua, menyiapkan materi yang akan dibahas, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, membuat media PowerPoint sebagai bahan presentasi pembelajaran di kelas, kemudian menyiapkan video untuk bahan pembelajaran. Dan membuat game belajar sebagai bahan pembelajaran. Jadi yang saya buat pada game ini adalah skemanya, skema permainannya. Kemudian untuk kegiatan ketiga, yaitu melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar. Nah, tahapannya yang pertama, menyiapkan ruang belajar yang kondusif dan sesuai dengan kebutuhan proses pembelajaran, terutama di saat masa pandemi. Jadi kami mengkondisikan terutama tentang jarak duduk, jarak kursi antar satu siswa dengan siswa yang lain. Outputnya adalah tersedianya ruang belajar yang sesuai dengan kebutuhan. Keterkaitan nilai aneka yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Kemudian tahapan selanjutnya menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan pembelajaran. Outputnya diperoleh informasi terkait kehadiran, maksud, dan tujuan kegiatan. Keterkaitan nilai aneka, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Tahapan selanjutnya memaparkan materi pembelajaran melalui model presentasi PowerPoint. Outputnya tersampaikannya materi pembelajaran kepada peserta didik melalui presentasi PowerPoint. Keterkaitan nilai aneka, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, anti korupsi. Tahapan selanjutnya menayangkan ke bukti fisiknya aja Pak Iskandar, lebih ke bukti fisiknya aja. Baik, baik. Ya. Ya, jadi untuk dokumentasi pelaksanaan kegiatan tahap 3, menyiapkan ruang kelas ini, ruang kelas yang kami sudah kondisikan. Kemudian menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan pembelajaran kami buat dalam bentuk video dan kami upload di YouTube sehingga kami dapatkan linknya. Mohon izin bertanya, apakah kami bisa tayangkan videonya, Pak?
Tidak usah Pak, waktunya ini enggak untuk nanti. Ya. Ya. Ya, jadi begitu juga dengan tahapan memaparkan materi pembelajaran melalui model presentasi PowerPoint. Kami tuangkan dalam bentuk video, kami upload di YouTube dan berikut linknya. Kemudian menayangkan video pembelajaran, kami buat dalam bentuk video juga. Begitu juga dengan tahapan mengajak peserta didik terlibat dalam game, dalam bentuk video. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya jawab dalam bentuk video juga. Ya, demikian untuk dokumentasi pelaksanaan kegiatan tahap 3. Selanjutnya untuk kegiatan tahap 4, melakukan evaluasi. Ya, ini kami sedang membuat soal evaluasi menyusun soal evaluasi bersama rekan-rekan sejawat, dan berikut bentuk soalnya. Ya, ini soal kami buat dalam bentuk jawaban singkat sebanyak 5 butir soal. Berikut dokumentasi pelaksanaan evaluasi dan pemeriksaan hasil evaluasi. Jadi ini kami lakukan dalam 1 hari setelah kegiatan evaluasi. Selanjutnya kegiatan kelima, penilaian hasil pembelajaran. Dokumentasinya, kami di sini melakukan rekapan hasil evaluasi dalam bentuk penilaian atau penskoran. Berikut bukti dari perolehan hasil evaluasi pembelajaran peserta didik. Di sini kami melaporkan kepada mentor tentang hasil dari evaluasi, dan berikut ini pemberian hasil evaluasi, menyampaikan hasil evaluasi kepada peserta didik dalam bentuk perolehan nilai. Dan berikut evaluasi bersama rekan-rekan sejawat dan mentor terkait pelaksanaan kegiatan dengan tujuan untuk mendapatkan saran dan bimbingan dari mentor dan rekan-rekan sejawat. Kesimpulan dari kegiatan aktualisasi ini adalah kegiatan aktualisasi dapat dilaksanakan dengan baik dan menerapkan nilai-nilai dasar PNS, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu dan anti korupsi, serta peran dan kedudukan ASN, yaitu pelayanan publik, manajemen ASN, dan role of government. Berdasarkan hasil kegiatan ini, isu rendahnya capaian belajar peserta didik di kelas 5 SD Impres Gunung Sari dapat teratasi dengan baik, sehingga patut kiranya kegiatan ini dapat terus dilakukan dan ditingkatkan oleh penulis di dalam aktivitas keseharian sebagai tenaga pendidik di lingkungan SD Impres Gunung Sari, sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kegiatan ini juga memberikan kontribusi pada visi misi pemerintah Kabupaten Parigi Motong, yaitu Kabupaten Parigi Motong terdepan, maju, adil, merata, berkelanjutan, dan berdaya saing. Khususnya misi ketiga, yaitu memajukan kualitas dan cakupan layanan pendidikan dan menggalakkan kesehatan berdaya saing. Kegiatan ini juga merupakan bentuk penerapan nilai organisasi SD Impres Gunung Sari, khususnya nilai profesionalisme, berintegritas, dan gotong royong. Rencana tindak lanjut: 1. Melanjutkan pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran sebagai acuan di dalam proses kegiatan pembelajaran di lingkungan SD Impres Gunung Sari. 2. Melanjutkan kegiatan proses belajar mengajar dengan menggunakan media yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan dan keadaan lingkungan belajar peserta didik. 3. Melanjutkan kegiatan evaluasi pembelajaran sebagai alat ukur pencapaian hasil belajar peserta didik di lingkungan SD Impres Gunung Sari. 4. Melanjutkan kegiatan penilaian sebagai tolak ukur keberhasilan proses belajar mengajar di lingkungan SD Impres Gunung Sari. Adapun kegiatan aksi bela negara yang kami aktualisasikan, yang pertama kegiatan menanam pohon, kemudian melaksanakan apel pagi,
Jadi sebagai informasi, kegiatan ini kami lakukan di saat pandemi dengan izin dari mentor. Kami menyarankan kepada peserta didik untuk menggunakan seragam dengan tujuan agar kelihatan lebih rapi. Kemudian melaksanakan sholat berjamaah, kemudian membersihkan halaman sekolah, kemudian melakukan kegiatan baris berbaris. Demikian pemaparan laporan aktualisasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih atas presentasi yang dibawakan oleh Pak Iskandar. Berikut kami persilakan Pak Bapak atau Ibu mentor nih untuk memberikan penjelasan terkait dengan aktualisasi saudara Iskandar. Kami persilakan. Mohon izin Pak, soalnya lagi ini apa? Iya, iya. Bisa tukar ini tempat. Iya, silakan. Ibu ya, oke. Mohon maaf Bu. Silakan Ibu mentor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kegiatannya Pak Iskandar ini Pak, kalau menurut saya sebagai mentor ini, dia berusaha sebagaimana maksimal untuk mengikuti semua apa yang disampaikan pemaparannya, itu dia laksanakan dengan sebagaimana apa yang disampaikan dia laksanakan memang benar-benar Pak. Itu dia biasanya meminta izin kepada saya untuk pelaksanaannya bagaimana yang terbaik, sehingga saya menyampaikan apapun itu yang dilaksanakan, apapun permintaan itu laksanakan, mudah-mudahan ada kemudahan. Kemudian saya hanya bisa menyampaikan kepada Pak Iskandar, semoga apa yang dilaksanakan ini akan terlaksana dengan baik dan bukan hanya sekedar di pemaparan saja. Setelah prajabatan juga ini dilaksanakan dengan apa yang disampaikan. Jangan hanya disampaikan saja, tetapi pelaksanaannya setelah prajabatan tidak terlaksana. Jadi saya memohon kepadanya, karena ini saya anggap dia melaksanakan ini mampu Pak. Mampu, walaupun jarak rumah dengan sekolah ini sangat jauh. Tapi untuk pelaksanaannya di sekolah sangat baik. Barangkali Pak, ya. Iya, sudah cukup Ibu. Ya. Ya, terima kasih Pak. Iya. Terima kasih banyak buat. Oke. Ya Pak. Oke. Terima kasih banyak atas kehadirannya, bimbingannya, sehingga aktualisasi Pak Iskandar selesai dengan baik. Dan harapan Ibu semoga itu juga selalu didampingi oleh Ibu. Ya, insya Allah Pak, insya Allah. Ya, makasih banyak sekali lagi, makasih banyak. Ya, insya Allah kita dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikut kami persilakan yang saya hormati Pak Mentor untuk memberikan Pak Penguji untuk memberikan saran masukan untuk penyempurnaan aktualisasi saudara penyaji. Kami persilakan Bapak. Baik, terima kasih banyak Pak Emin selaku coach dan moderator pada ujian seminar aktualisasi menjelang siang hari ini. Terima kasih banyak Bu Mentor yang sudah hadir mendampingi Pak Iskandar.
pada ujian seminar aktualisasi. Terima kasih sudah memberikan saran masukan, dukungan, serta penguatan-penguatan, kemudian persetujuan dari kegiatan yang sudah dilakukan oleh Pak Iskandar. Kemudian untuk Pak Iskandar ada beberapa saran masukan dari saya untuk kesempurnaan dari laporan ini, mohon segera diperbaiki. Setelah selesai ujian seminar ini langsung action dan langsung diperbaiki. Siap, Pak. Siap. Yang pertama adalah berkaitan dengan cover, tolong diseragamkan antara angkatan 72 seangkatan ya. Biar seragam dan desain sebagus mungkin. Ini sejak awal sudah saya berikan saran masukan. Kemudian lampirkan di lampiran hasil catatan penguji, baik dari rancangan maupun sampai dengan aktualisasi. Yang berikutnya adalah lembar persetujuan, perbaiki hasil scan-nya, ya pakai turbo scan supaya bagus. Baik, Pak. Siap. Pilih yang color. Kemudian di jadwal itu, rincian jadwal itu bukannya sampai 14 Juli orang aktualisasi. Ya, itu diperbaiki. Kemudian output dari setiap tahapan-tahapan yang berkaitan dengan yang pertama persetujuan mentor, RPP, PowerPoint, soal dan hasil evaluasi. Hasil pengerjaan evaluasi, nilainya, itu semuanya dilampirkan. Kemudian, pelaksanaan aktualisasi bab 3 itu dijabarkan kegiatannya dan pertahapannya, waktunya, pelaksanaan kontribusi nilainya, penerapan nilainya, visi misi, nilai organisasi, kemudian analisis dampak nilai pertahapan. Bukan per kegiatan, tapi pertahapan. Kemudian bukan ditampilkan saja hanya melalui tabel, tapi dijabarkan per kegiatan pertahapannya seperti apa, kapan waktunya, menerapkan nilai apa, kontribusi terhadap visi misinya apa. Seperti itu. Kemudian lembar kosong halaman 107. Ini bisa dihilangkan melalui Nitro Pro sebenarnya. Kemudian yang berikutnya, lampirannya tidak ada. Siap. Ya. Lampiran itu harus dilampirkan. Jangan sampai tidak ada. Jangan hanya berharap di foto-foto realisasi kegiatan. Lampiran itu penting. Siap. Kemudian lembar bimbingan coach dan mentor itu dilampirkan. Siap. Segera lengkapi laporan ini karena itu akan diupload lagi di Kolabjar sebagai laporan akhir. Saya akan tanda tangani nanti lembar pengesahan yang tentunya harus diperbaiki dulu dan dilengkapi laporan ini. Dan nanti secara kolektif saja ya, melalui PDF. Kemudian Pak Iskandar, ini bukan akhir dari aktualisasi, ini adalah awal dan bagaimana cara beraktualisasi. Aktualisasi sebenarnya ada pada saat Pak Iskandar kembali bekerja sebagai seorang guru. Siap. Ya, mengajar sebagai tenaga pendidik, buat suatu inovasi-inovasi kemudian dalam pekerjaan Bapak, tentunya bantu juga mentornya, semangat tetap menerapkan nilai dasar profesi SN-nya, profesional lah dalam bekerja sebagai seorang guru ASN, dan jadilah contoh untuk guru-guru lain. Ya. Tali silaturahim jangan sampai di sini saja. Mudah-mudahan setelah selesai pelatihan kita tetap bisa menjalin silaturahim. Mungkin suatu saat kami akan berkunjung ke sekolah Bapak untuk memastikan bagaimana perkembangan dari alumni Diklat yang telah dihasilkan oleh BPSDM yang tentunya bekerja sama dengan BKPSDM Kabupaten Parigi Motong. Mudah-mudahan Bapak bisa lulus dengan nilai yang bagus dan segera menjadi ASN. Amin. Demikian dari saya kembali kepada Pak Yamin selaku coach dan. Terima kasih, Pak. Terima kasih atas saran dan masukan dari Bapak Penguji. Untuk Pak Iskandar segera diperbaiki koreksi dari Pak Penguji. Terima kasih banyak kepada Ibu Mentor yang telah mensupport kegiatan Pak Iskandar dan waktu saya kembalikan ke Bu Dewi. Alhamdulillah.
Alhamdulillah, terima kasih telah selesai seminar aktualisasi atas nama Bapak Iskandar SPD, dan terima kasih buat Ibu Supriyati SPD yang telah mendampingi Bapak Iskandar. Ya, saya persilakan Pak Iskandar untuk stop record dan silakan di leave. Saya mohon izin minta waktunya. Terima kasih Bu Dewi, terima kasih Pak Pos, Pak Pemudi, Pak Arhan, terima kasih. Semoga sehat-sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.